Halo semuanya, perkenalkan saya Serly Ariwati dari program studi akuntansi dengan NIM 245116018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menyusun laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Nah, pada contoh soal nomor 1, tanggal 1 Oktober 2024, PTMU membeli 100.000 lembar saham biasa PTMC dengan harga pasar 1.000 per lembar. Nilai per saham PTMC yaitu Rp600 per lembar. PTMU membayar biaya transaksi yang terkait sebesar 5 juta dengan presentasi kepemilikannya bagi PTMU 10%. Di sini soalnya dibuat jurnal selama 2024 dan 2025 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham PTMC menggunakan trading. Lalu sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Nanti kalian bisa baca sendiri ya soalnya. Kita lanjut ke pengerjaan soal dimulai dari jurnal transaksi pertama tanggal 1 Oktober 2024 tentang pembelian saham. Debitnya investasi saham 100.000 dikali 1.000 lembar hasilnya 100 juta. Karena ada biaya transaksi, debit lagi beban transaksi investasi saham 5 juta. Kreditnya kas 100 juta ditambah 5 juta hasilnya 105 juta. Selanjutnya 31 Desember 2024 tentang penyesuaian nilai wajar. Kita hitung dulu nilai wajarnya 100.000 dikali 1.300 lembar, hasilnya 130 juta. Nilai perolehannya 100 juta. Keuntungan yang belum direalisasikan 130 juta dikurangi 100 juta, hasilnya 30 juta. Jurnalnya, debitnya penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuntungan, trading 30 juta, kreditnya keuntungan yang belum direalisasikan, laba rugi 30 juta. Selanjutnya Mei 2025 tentang penerimaan dividen. Debitnya kas 200 juta dikali 10% hasilnya 20 juta. Kreditnya pendapatan dividen 20 juta. Selanjutnya 1 Oktober 2025 tentang penjualan saham sebanyak 50 lembar. Kita hitung dulu, harga jualnya 50.000 dikali 1.200 lembar, 60 juta. Biaya transaksinya 1 juta, harga jual bersihnya 60 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 59 juta. Nilai investasi itu setengah dari saham yang 100 juta tadi, berarti 50 juta. Keuntungannya 59 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 9 juta. Jurnalnya, debitnya kas 59 juta, kreditnya investasi saham PTMC 50 juta, kredit lagi keuntungan penjualan saham 9 juta. Terakhir, 31 Desember 2025, PTMU masih memiliki saham PTMC sebanyak 50 lembar, jadi dibuat penyesuaian atas nilai wajar. Nilai wajarnya 50.000 dikali harga terakhir sisanya 1.000 lembar, hasilnya 50 juta. Nilai perolehannya 50 juta. Kerugian belum direalisasikan 50 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 0. Penyesuaian belum direalisasi 30 juta itu dapat dari jurnal tadi dilihatnya pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya kerugian belum direalisasikan 0 ditambah 30 juta itu tetap 30 juta. Jurnalnya, debitnya kerugian belum direalisasikan 30 juta, kreditnya penyesuaian perubahan nilai wajar 30 juta. Lalu dibuat penyajian laporan keuangan. Yang pertama, PTMU bagian laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Isinya aset-aset lancar, investasi saham PTMC nilai wajar 130 juta. Yang kedua yaitu PTMU bagian laporan laba rugi komprehensif periode yang berakhir 31 Desember 2024. Isinya pendapatan dan beban lain-lain, itu keuntungan belum direalisasikan, laba rugi 30 juta, laba bersihnya kosong. Yang ketiga yaitu PTMU, bagian laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Isinya aset lancar, investasi saham PTMC nilai wajar 50 juta. Yang keempat yaitu PTMU, bagian laporan laba rugi komprehensif. Isinya pendapatan dan beban lain-lain, itu pendapatan dividen 20 juta, keuntungan penjualan saham 9 juta, kerugian belum direalisasikan 30 juta. Pendapatan lain-lain 20 juta ditambah 9 juta, hasilnya 29 juta. 29 juta dikurangi 30 juta itu minus 1 juta. Laba bersihnya kosong. Soal kedua, jelaskan mengenai macam-macam pendapatan dan berikan contoh jurnalnya. Ada 3 macam pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan operasional, kedua pendapatan non operasional, ketiga pendapatan diterima di muka. Yang pertama pendapatan operasional, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama bisnis. Contohnya pendapatan jasa diterima dari layanan yang diberikan kepada klien. Lalu pendapatan penjualan diterima dari penjualan barang dagangan atau produk fisik. Contoh jurnalnya, perusahaan menerima pembayaran jasa secara tunai sebesar 5 juta. Keterangannya, debitnya kas 5 juta, kreditnya pendapatan jasa 5 juta. Lalu pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar operasional utama perusahaan atau bersifat insidental. Contohnya pendapatan bunga, keuntungan simpanan bank atau bunga piutang. Lalu pendapatan sewa, artinya pendapatan dari penyewaan aset. Contoh jurnalnya, perusahaan menerima pendapatan bunga naik sebesar 500.000. Keterangannya, debitnya kas 500.000, kreditnya pendapatan bunga. Terakhir pendapatan diterima di muka.
yaitu uang yang diterima di awal atas pekerjaan atau layanan yang belum diberikan. Pendapatan ini diakui sebagai utang hingga layanan benar-benar selesai. Contoh jurnalnya, diterima pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 60 juta secara tunai. Keterangannya, debitnya kas 60 juta, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka 60 juta. Selanjutnya, soal nomor 3, pada tanggal 1 Januari 2025, PT Lisa mendatangi kontrak sewa sebuah mesin selama 5 tahun dengan PT Lesi. Nilai wajarnya saat awal sewa 300 juta dengan nilai residu 112 juta. Nah, di sini saya sudah menulis soalnya ya, nanti bisa dibaca soalnya. Langsung ke intinya aja. Diminta tentukan sewa pada kontrak di atas, jelaskan alasannya. Kedua, buatkan jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal sewa hingga pembayaran kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Lanjut ke pengerjaan soal. Yang pertama yaitu menghitung nilai kini atau present value. Diketahui tingkat bunga implicit threshold 10% sama dengan 0,10 atau 0,1. N-nya itu 5 tahun. Jadi present value pembayaran sewa pokoknya sama dengan 55.267.205,81 dikali PVFA dulu sama dengan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 tambah 0,10 dikurangi pangkat 5 dikurang 1 per 0,10 tutup kurung tambah 1. Hitung bagian kurang untuk 4 tahun. 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,1 min 4 per 0,1 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1,1 min pangkat 4 per 0,1. Hasilnya 1 dikurangi 0,6830 13 per 0,1 sama dengan 0,31696 per 0,1. Hasilnya 3,169865. Present value due-nya yaitu 3,169865 ditambah 1 sama dengan 4,169865. Jadi present value-nya ditotalkan 55.267.205,81 dikali 4,169865 sama dengan 203.456.787,154. Lalu kita cari present value nilai residu terjamin sama dengan 112 juta dikali PVF sama dengan 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 5. PVF sama dengan 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 1 per 1,1 pangkat 5 sama dengan 1 per 161 0,51. Hasilnya 0,620921. PV-nya 100, jadi totalnya 112 juta dikali 0,620921 hasilnya 69.543.152. Total present value nilai liabilitas awal sama dengan 203.456.707,154 ditambah 69.543.152 hasilnya 300 juta. Nah, karena sudah ada hasilnya 300 juta, kita bikin tabel amortisasi sewa PT Lisa dan PT Lesi. Dimulai dari tanggal 1 bulan 2 2025. Pembayarannya masih kosong ya, sampai pengurangan pokok karena masih awal. Langsung ke saldo liabilitasnya 300 juta. Karena kalau ditulis di sini banyak, jadi saya persingkat. 0. Lanjut ke tanggal 2 bulan 1 2025, pembayarannya 55.267.206. Beban bunganya 10% ya, 0 karena masih awal. Pengurangan pokoknya 55.267.206. Saldo liabilitasnya jadinya dikurangi hasilnya 244.732.794. Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 2 bulan 1 2026. Pembayarannya
55.267.206. Beban bunga 10%-nya 24.473.279. Pengurangan pokoknya 30.793.927. Saldo liabilitasnya 213.938.867. Lanjut ke jurnalnya PT Lisa tanggal 1 Januari 2025 tentang pengakuan aset dan liabilitas sewa. Debitnya aset hak guna 300 juta, kreditnya liabilitas sewa 300 juta. Lalu tanggal 2 Januari 2025 tentang pembayaran sewa pertama awal periode. Debitnya liabilitas sewa 55.267.206, kreditnya kas 55.267.206. Lanjut ke tanggal 31 Desember 2025 tentang penyesuaian akhir tahun bunga dan penyusutan. Beban bunga berjalan 10% dikali 244.732.794 hasilnya 24.473.279. Penyusutan asetnya 300 juta dikurangi 112 juta nilai residu dibagi 50 tahun hasilnya 37.600. Jurnalnya debitnya beban bunga 24.473.279, kreditnya utang bunga atau liabilitas sewa 24.473.279. Debitnya beban penyusutan aset hak guna 37.600. Kreditnya akumulasi penyusutan aset hak guna 37.600. Lanjut ke tanggal 2 Januari 2026 pembayaran sewa kedua. Debitnya liabilitas sewa atau utang bunga 24.473.279. Debitnya liabilitas sewa pokok 30.793.927. Kreditnya kas hasilnya 55.267.206. Lanjut ke jurnal di pembukuan PT Lesi atau Lesor pada tanggal 1 Januari 2025 tentang pengakuan penjualan sewa pembayaran. Debitnya piutang sewa 300 juta, debit lagi harga pokok penjualan 250 juta, kreditnya pendapatan penjualan 300 juta, kredit lagi persediaan atau mesin 250 juta. Lanjut tanggal 2 Januari 2025 penerimaan pembayaran sewa pertama. Debitnya kas 55.267.206, kreditnya piutang sewa 55.267.206. Lanjut ke tanggal 31 Desember 2025 aktual pendapatan bunga akhir tahun. Debitnya piutang bunga atau piutang sewa 24.473.279. Kreditnya pendapatan bunga 24.473.279. Lanjut tanggal 2 Januari 2026 tentang penerimaan pembayaran sewa kedua. Debitnya kas 55.267.206, kreditnya piutang bunga 24.473.279. Kredit lagi piutang sewa pokok 30.793.927. Nah, pada soal terakhir, pada tanggal 7 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 220.000 secara kredit. Ternyata transaksi tersebut dibukukan ke perkiraan kas yang berarti pembelian tunai. Tanggal 11 Januari diketahui kesalahan itu, diminta buatlah jurnal koreksi. Nah, kita langsung mulai ke pengerjaan soalnya, teman-teman. Nah, pada kasus 1, transaksi yang benar 7 Januari tentang membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 220.000, jurnal yang seharusnya ditulis yaitu debitnya perlengkapan kantor 220.000, kreditnya utang usaha 220.000. Namun yang dicatat debitnya perlengkapan kantor 220.000, kreditnya kas 220.000. Artinya akun kas salah dikredit sedangkan utang usaha belum dikredit. Jurnal koreksi tanggal 11 Januari, nama akunnya debitnya kas 220.000, kreditnya utang usaha 220.000. Penjelasannya debit kas untuk mengembalikan saldo kas yang sebelumnya salah dikurangi. Kredit utang usaha untuk mencatat kewajiban yang sebenarnya. Lanjut kasus 2 tentang membayar beban iklan sebesar 172.000. Jurnal yang dicatat seharusnya debitnya beban iklan 135, kreditnya kas 172. Kas sudah benar dikredit sebesar 172, tetapi beban iklan kurang dicatat sebesar 172.000 dikurangi 135 hasilnya 37.000. Jurnal koreksinya 6 Januari tanggal 6 Januari nama akunnya beban iklan di debit ya 37.000. Penjelasannya beban iklan di debit 37.000 agar jumlahnya menjadi 172 sesuai transaksi yang sebenarnya. Tidak ada akun kredit karena akun kas sudah dicatat dengan jumlah yang benar.
Terima kasih sudah menyimak video laporan keuangan ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.